Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini masih dengan media yang sederhana ini, semoga kita bisa senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, meski hanya lewat kajian ilmu akhlak ini. Semoga ngaji kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Sahabat beriman rahimakumullah, di video kali ini kita akan membahas tentang penyebab penyakit asma, tetapi dari sisi akhlak. Ya. Kalau secara medis sejauh ini kami mengamati asma itu ya sesak nafas, nafasnya pendek, dan kalau diteliti satu itu secara pasti belum tahu apa penyebab dari asma. Jadi secara pasti aja belum tahu. Tapi kondisinya itu karena ada infeksi atau peradangan pada rongga paru-paru gitu. Adapun pemicunya macam-macam, ada yang karena alergi juga bisa. Ada yang karena asap juga bisa. Ya, tetapi itu ya masing-masing punya trigger yang berbeda-beda ya. Karena triggernya cukup bervariasi, makanya mungkin secara medis jadinya tidak tahu secara pasti kenapa gitu. Kelainan pada paru-paru ini terjadi peradangan atau penyempitan di paru-paru gitu. Tapi yang pasti asma itu, ini Allah yang mengizinkan seorang hamba itu terkena sakit di paru-paru. Walaupun ya musibah ini ya, kita garis bawahi dulu bahwa musibah itu sejatinya Allah yang mengizinkan. Tetapi walaupun Allah yang mengizinkan bukan berarti Allah zalim pada diri kita, tetapi kitalah yang telah menzalimi diri sendiri. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, tetapi ingat, hambanya lah yang berbuat zalim pada diri sendiri. Ingat itu, nggih. Walaupun ya kadang tidak terima, bisa kalau ngaji nafasnya bisa panjang gitu ya, lihat yang seperti itu gitu, ini ngajinya nafasnya pendek-pendek, harus belajar memotong ayat gitu ya, terima saja. Kita akan bahas kenapa Allah izinkan seorang ibu sakit asma. Ini biasanya cukup istilahnya cukup fenomenal ya, karena di Indonesia ini cukup fenomenal sekali, bahkan lumayan tertinggi penyakit yang banyak diderita oleh orang-orang Indonesia. Dan sejauh kami mengamati, asma itu bisa jadi kalau pada anak bisa jadi orang tua itu dulu ketika hamilnya si anak ini, itu dia kaget awalnya, dari kaget, shock gitu. Misalkan istri hamil, suaminya melakukan apa, kemudian dia shock banget, kepikiran terus ya, itu rawan anaknya terkena asma. Dan itu insya Allah tidak terlalu lama, masih sederhana, masih masih bisa diobati, kemungkinannya itu masih besar bisa diobati. Tapi ini yang kedua ini anehnya, ini hanya sering banget kasus yang kami jumpai. Jadi asma itu biasanya dulu, misalkan ini terjadi pada seseorang gitu, dia ngaku bahwa dia itu punya penyakit asma, itu dulu entah itu orang tuanya dari si penderita, dia ke atas itu jalur ibu atau jalur ayah, entah itu simbahnya atau simbah buyutnya. Jadi orang tua sebelumnya itu dulu itu punya
amalan, punya pegangan, punya ilmu, punya wirid, punya jimat, punya apa keris atau yang apa diyakini punya kekuatan gitu. Jadi itu yang paling dominan kami jumpai. Wallahu a'lam, kami tidak tahu persis, tapi karena yang sering dijumpai seperti itu, kali ya buat saudara beriman semuanya kalau sampai terkena asma ya, dan itu sudah lama, sudah sejak kecil ya, kali aja itu karena diizinkan oleh Allah, karena orang tua sebelum panjenengan itu telah melakukan yang orang menyebutnya syirik atau telah berbuat zalim lah, intinya begitu. Pokoknya tidak dibenarkan oleh syariat begitu. Lalu kenapa harus saya Pak Fadil yang kena asma? Kan yang melakukan orang tua atau simbah buyut saya gitu ya. Nah, sejauh kami mengamati, jadi si bayi ini misalkan sudah asma, sudah sejak bayi, sejak kecil gitu. Jadi ketika masih kecil ini udah disayang banget sama simbah atau simbah buyut. Jadi udah sayang banget lah intinya. Bahkan boleh dibilang ini cucu kesayangan taruhlah begitu. Atau buyut kesayangan gitu. Sampai mungkin orang tua panjenengan yang kena asma itu ya sering cerita, walaupun dulu panjenengan masih kecil, belum paham gitu. Tuh. Nanti kalau misalkan panjenengan tanya ke orang tua, jadi panjenengan masih sekarang udah 20 tahun udah kena asma. Terus tanya orang tua panjenengan, misalkan, "Bu, Pak, napa leres atau apa betul dulu simbah atau simbah buyut, entah itu dari jalurnya bapak atau dari jalurnya ibu, itu orang tua itu punya pegangan, punya jimat, punya amalan, punya wirid, punya ya sesuatu yang taruhlah orang pintar sakti gitu ya. Kadang punya ilmu kebal juga, bisa keluar ya, maksudnya bisa pergi kemana gitu, ngilang gitu, bisa cepat gitu, bisa kuat nahan panas ya, itu air mendidih, tangannya masuk udah biasa begitu. Yang seperti itu sering tidak terjadi, tanyakan saja gitu. Nah, nanti besar kemungkinan panjenengan sudah sering dengar kata-kata itu. Biyen ke dulu itu simbah buyutmu itu sering punya ilmu. Jadi kalau pergi itu dia hanya sebentar, tapi tahu ke pasar hanya hitungan menit gitu sampai gitu. Jadi kuat, junjung sing abot-abot, bapak wira kuat lah begitu misalkan. Terus yang namanya goreng itu ya, gorengan dimasukkan ke wajan yang ke minyak panas itu ya biasa saja. Insya Allah yang kena asma ini sudah sering dengar kata-kata yang seperti itu. Sederhananya ya, sebenarnya Allah itu punya maksud tertentu ketika panjenengan sebagai taruhlah cucu atau canggah dari si nenek ini, itu punya maksud tertentu. Bisa jadi karena misalkan ini anaknya ibu ya, atau anaknya saudaranya ibu, atau saudara-saudara ayah, alias cucunya simbah ini punya cucunya banyak banget, taruhlah ada 10 begitu, tapi yang kena asma cuma panjenengan tok gitu. Itu ada maksud kenapa Allah izinkan hanya panjenengan yang kena asma. Itu ada maksud tertentu Allah mengizinkan itu, karena ini, jadi kalau kami mengibaratkan asma itu bukan sebagai sebuah musibah karena panjenengan telah berbuat sesuatu jadi dosanya, mohon maaf, jadi asma itu bukan sebagai dosanya simbah terus dilimpahkan ke panjenengan yang kena asma, bukan, tetapi karena ada sesuatu di titik tertentu yang panjenengan itu salahnya di sini. Jadi ketika panjenengan dulu diceritakan oleh ibu atau ayah bahwa mbah ke mbiyen wong pinter gitu, ketika mendengar cerita itu panjenengan mungkin orang yang sudah tahu agama, sekolah di sekolah Islam, kuliah di kuliah Islam, tetapi ketika dengar kata-kata itu diam saja. Udah tahu simbah punya jimat, bahkan pernah lihat aki atau keris, itu udah lihat tuh ini punya simbah gitu, tapi panjenengan diem saja. Diemnya bagaimana? Bukannya mendoakan, kan
ada salah dan dosa toh. Ketika melihat kemungkaran taruhlah begitu, hatinya panjenengan diem. Bukannya malah tanya, berarti si Mbah dulu sakti ya, Bu. Misalkan tanya ke ibu, berarti si Mbah itu dulu sakti. Iya sakti banget nanti. Panjenengan langsung berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, kata ibu si Mbah itu dulu sakti, padahal menurut saya sebagai seorang orang yang orang berpendidikan, orang yang tahu agama, itu yang kami tahu itu dosa ya Allah. Nah, kira-kira bagaimana ya saya sebagai cucunya? Ini yang harus dilakukan. Harusnya si cucu ini, panjenengan ini sering-sering mendoakan si Mbah, harusnya sering-sering mendoakan si Mbah sebagai cucu. Dan lebih parah lagi, harusnya ibu panjenengan atau ayah panjenengan yang mendoakan gitu. Tapi alangkah baiknya tidak usah menyalahkan orang tua. Harusnya orang tua ketika tahu si nenek itu punya ilmu kan harusnya dia mendoakan. Nah, tapi mungkin ya sudahlah, Allah titipkan itu ke panjenengan, jenengan yang mendoakan. Harus sering-sering mendoakan si Mbah, orang tua ya. Itu didoakan. Jadi informasi itu tidak lewat begitu saja. Sudah diceritakan sama ibu, Mbah Simbah punya ilmu, kupingnya dibuka tapi hatinya diam saja. Nah, itu kesalahannya di situ. Itu kesalahan bagi saya. Dan isyarat sih lebih tepatnya. Enggak salah mutlak sih, tapi isyarat aja. Harusnya kan bertanya, kenapa Allah ngasih saya asma? Kan saya enggak tahu, saya aja enggak tahu salahnya apa begitu. Tapi inilah kode dari Allah, notifikasi dari Allah yang harus kita resapi, yang harus kita cerna, kira-kira Allah itu maunya bagaimana. Insya Allah begitu ya. Buat sahabat beriman ya, yang ingin bertanya-tanya boleh di kolom komentar ya. Buat teman-teman yang tidak setuju dengan pernyataan saya ini, yang tidak setuju, beneran nggak apa-apa, nggak setuju itu nggak apa-apa, karena bisa jadi jenengan nggak ngalami asma. Coba kalau panjenengan mengalami asma, coba aja, apakah dulu pernah ketika hamil itu ibu punya masalah dengan ayah atau ayah punya masalah dengan ibu gitu. Kali aja ayah dikeluarkan dari pekerjaan pas ketika ibu hamil gitu. Ya taruhlah begitu, tanya-tanya aja nggak apa-apa. Makanya panjenengan lahir dalam kondisi asma. Walaupun nanti ya ada hal yang berbeda. Nah, tadi kan karena ilmu ya, karena ilmu punya jimat, punya amalan dan sebagainya. Kalau ini tadi kan karena shock begitu. Itu kan dua hal yang berbeda. Ya, nanti solusinya bagaimana Pak Fadil? Ya, kita bahas nanti setelah ini. Yang penting buat Anda yang tidak setuju, nggak apa-apa, nggak setuju nggak apa-apa, bisa jadi karena Anda tidak kena asma. Buat yang kena asma silahkan berkomentar di kolom komentar, karena itu bukan untuk sekedar gilo pernyataan saya benar, bukan, tetapi lebih kepada saya juga bisa meyakini bahwa ternyata tepat gitu, omongan saya tidak banyak meleset. Selebihnya itu buat mendorong, memotivasi yang lain, bahwa taruhlah testimoni lah, bahwa itu ternyata ada benarnya juga kita introspeksi gitu ya. Kemudian nih solusinya bagaimana Pak Fadil? Ya, satu, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, ketika dikenai musibah seperti itu, asma, walaupun bisa jadi perbuatannya bukan dari jenengan ya, yang melakukan kesalahan bukan panjenengan, tetapi alangkah baiknya panjenengan harus menerima dengan ikhlas dan menjalani dengan sabar. Itu harus sabar, ikhlas. Yang kedua, berikhtiar. Bisa pakai semprotan itu bisa, yang seperti itu bisa. Kemudian istighfarnya diperbanyak. Istighfarnya itu bukan sekedar istighfar yang astagfirullah, tapi lebih ke astagfirullah sambil mengingat kesalahan, sambil memohon kepada Allah. Astagfirullahnya memohonkan ampun, ya Allah, si mbah saya atau orang tua saya, ya Allah, kalau orang tua saya ketika hamilnya saya itu dia kaget karena ada masalah, kemudian dia shock, kaget begitu, sampai kemudian menjadikan saya diizinkan engkau seperti ini, tolong ya Allah maafkan salah dan kedua orang tua saya. Mungkin shocknya waktu itu sambil marah gitu ya. Iya, misalkan mohon maaf lagi hamil itu menjumpai suami, mohon maaf gitu,
sama wanita lain. Ya kan shocknya sambil marah kan. Nah, marahnya itu salah dan dosa di hadapan Engkau ya Allah. Tolong ya Allah ampuni salah dan dosa kedua orang tua saya. Itu satu. Yang kedua, ya Allah, misalkan ini beda kasus. Kalau tadi yang ini karena shock, yang misalkan yang ini karena ilmu turunan atau punya amalan-amalan atau orang pintar, orang kemudian orang sakti gitu, punya jimat, punya akik yang ada isinya lah, taruhlah begitu, yang meyakini bahwa itu punya kekuatan begitu, itu berdoanya ya mungkin agak berbeda dari yang tadi. Ya Allah, jika saya terkena asma diizinkan oleh Engkau disebabkan karena simbah saya dulu itu simbah punya amalan, punya jimat, sebutkan aja karena kan udah tahu nih, dan itu salah di hadapan-Mu ya Allah. Tolong ya Allah ampuni salah dan dosa simbah saya, ampuni perbuatan beliau ya Allah, ampuni perbuatan beliau ya Allah. Terus didoakan. Mungkin kalau asma ini karena berat ya, berat itu maksudnya yang menjadi sebabnya itu kan, mohon maaf, perbuatan syirik ya. Jadi bisa jadi ini agak lama ya, sekitar 2 pekan sampai 1 bulan. Itu pun kontinu terus setiap malam tahajud berdoa ya, sebelum subuh itu tahajud berdoa memohonkan ampun dosa orang tua, simbah dan sebagainya. Itu kontinu terus, itu bisa jadi sebulan aja belum tentu berhasil. Tetapi alangkah baiknya lah, karena orang-orang yang bertakwa ini di dalam Al-Qur'an sudah jelaskan, orang yang masuk surga itu dia adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa yang orang-orang bertakwa itu? Dia ketika di ujung malam dia selalu memohonkan ampun, selalu memohon ampun. Jadi sering-sering istighfar di pagi hari sebelum subuh, itu sering-sering istighfar. Itu Al-Qur'an sudah menjelaskan seperti itu. Jadi orang yang di dalam surga itu adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu yang bagaimana karakternya? Salah satunya ketika pagi sebelum subuh itu sering-sering memohonkan ampun, ketika sholat tahajud istighfar, astagfirullah, sering seperti itu. Itu ciri-ciri ahli surga itu bahkan seperti itu begitu. Makanya tidak ada salahnya lah. Tapi yang paling penting bukan mohon maaf, ini perlu diklarifikasi juga. Jadi ketika Pak saya itu punya asma, analisa panjenengan itu betul. Orang tua saya, simbah saya itu punya ilmu turunan, taruhlah begitu. Saya sudah istighfar sebanyak-banyaknya, sudah memohonkan ampun mereka, tetapi hasilnya tetap kosong, nihil. Saya sudah 1 bulan melakukan itu, tidak ada hasilnya. Maksudnya asma itu tetap ada gitu. Percayalah bahwa yang penting bukan sembuhnya, tetapi ya istighfarnya itu tadi. Ya, memohon kepada Allah agar diampuni dosanya. Kalaupun itu sembuh, alhamdulillah, atau itu bonus. Jadi istighfar itu bukan semata-mata biar sembuh, introspeksi bukan semata-mata biar sembuh, tetapi supaya Allah itu mengampuni. Itu yang paling pokok. Kalau asal analisanya sudah benar, sudah memohon ampun, itu yang paling pokok. Tidak harus sembuh seketika, apalagi seketika ya. Itu hak prerogatif Allah sih. Jadi menurut saya udah terima aja. Itu. Dan kenapa itu harus setengahnya saya bilang penting banget lah, karena misalkan analisanya benar dan yang melakukan adalah simbah, itu kalau otomatis kan simbah sudah meninggal ya, taruhlah begitu ya. Ketika punya ilmu itu ketahuan bisa jadi simbah itu kan sudah meninggal. Otomatis kalau sudah meninggal sedangkan sekarang belum kiamat, otomatis kan beliau sekarang sedang di alam kubur. Dan risiko untuk disiksa di alam kubur kan ada peluang untuk disiksa di alam kubur. Nah itu penting banget. Di titik itulah menjadi perjuangan panjenengan sebagai anak cucu untuk memperjuangkan agar simbah ini tidak disiksa berat oleh Allah. Itu yang menurut saya yang paling penting. Jadi sembuh itu nomor sekian, bonus saya bilang. Jadi bukan tujuan. Jadi kalau memohon ampun ya lillahi ta'ala, niat memohon ampun kepada Allah. Insyaallah itu ya. Jangan lupa buat saudara beriman untuk subscribe ya, di like. Kalau di dislike ya, dislike-nya mencetnya 2 kali, klik gitu ya, nanti biar nggak jadi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Kalau salah itu ya tentunya dari saya pribadi, kalau benar itu ya
kebenaran hanya milik Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.